wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bangun di pagi hari dengan kondisi yang sehat, insya Allah dalam kondisi keimanan dan kondisi Islam. Alhamdulillah. Sudah hadir pada acara hari ini, yaitu kajian Jumat tematik dari dakwah dan pemberdayaan umat Darul Hikam. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu terkait akad-akad muawadat dalam muamalah makliyah, yang ini termasuk ke pertemuan ke-7 yang akan membahas terkait dengan akad musyarakah. Nah, untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, sebelum menuntut ilmu, mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah berkahi ilmu-ilmu kita dan Allah lancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Quran Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, belum menuntut ilmu, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk menyempurnakan niatnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat secara luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mau mengingatkan juga mengenai adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama tadi sudah meluruskan niat, yang kedua menggunakan pakaian terbaik. Ya, mungkin yang masih belum terbaik gitu ya, pakaiannya bisa ganti dulu, dimaksimalkan gitu ya waktu untuk kita menuntut ilmu. Lalu yang ketiga on cam jika bisa dan memang tidak ada kendala ataupun tidak ada kendala sinyal ataupun kendala lainnya bisa untuk on cam. Lalu yang ketiga fokus pada materi, usahakan tidak ada distraksi lain ya, mungkin tidak disambi atau tidak melakukan kegiatan yang lain, jadi fokus untuk menuntut ilmu. Yang kelima yaitu di mute ketika belum dipersilahkan untuk berbicara. Tapi nanti ketika tanya jawab ataupun nanti ada pertanyaan bisa untuk diperkenankan. Ya, mungkin seperti itu ya untuk reminder-remindernya. Nah, di sini sepertinya sudah hadir pembicara kita, yaitu Ustadz Dr. Panji Adam, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Ustadz Panji, apakah sudah hadir, Ustadz? Assalamualaikum, Katika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ustadz sudah siap untuk mengisi materi pada hari ini, Ustadz? Ya, insya Allah. Ya, kalau Ustadz, mungkin untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, turun Katika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukurulahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama bermuajahah untuk melanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke tema tentang akad syirkat ya, akad percampuran. Mohon izin off cam ya. Dan materi akad syirkah ini sebetulnya materi yang cukup kompleks. Oleh sebab itu saya mencoba untuk menjelaskan lebih sederhana ya agar mudah difahami oleh para peserta sekalian. Apakah sudah muncul Teh Tika di depan?
Sudah, Ustaz. PT-nya sudah ya. Nah, ini ragam ya, atau jenis-jenis atau macam-macam akad syirkah yang dikenal di dalam kitab-kitab fikih klasik ya. Jadi ada apa namanya, ada 3 secara garis besar ya, yang termasuk akad syirkah. Yang pertama ada syirkah mubahat, yang kedua ada syirkah amlak, yang ketiga ada syirkah ungkud ya. Nah, kalau syirkah mubahat itu adalah syirkah yang berkaitan dengan kebolehan seseorang untuk berserikat ya dalam 3 hal. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Al-muslimuna syurakatu fis salas, kata Nabi ya. Orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 hal ya. Alma ya, air ya, al-kala rumputan, an-nar api ya. Jadi dalam konteks syirkah mubahat, jadi kita diberikan kebebasan untuk bersyirkah ya, untuk bersyirkah dalam 3 hal ya, air ya. Itu kalau kita misalnya pergi ke sebuah pegunungan, di sana ditemukan adanya mata air ya. Nah, ini kita boleh ya bersyirikat siapapun misalnya menggunakan air tersebut ya. Karena memang ini adalah harta syirkah mubahat yang boleh untuk dimanfaatkan secara bersama-sama ya. Kemudian nerumputan juga ya. Yang ketiga adalah api ya. Kalau Nabi menyebutkan api ya. Kalau kita mungkin sekarang bisa diterjemahkan dalam bentuk apa ya? Batu bara dan sebagainya mungkin. Nah, ini bentuk syirkah mubahat ya. Kemudian ada yang kedua, jenis syirkah itu adalah syirkah amlak ya. Nanti saya masuk ke definisi itu ketika masuk ke syirkah ukud ya. Syirkah amlak itu adalah syirkah kepemilikan ya. Ada yang sifatnya jabariyah atau jabriyah, ada yang sifatnya ikhtiyariyah ya. Kalau jabriyah itu artinya bentuk syirkah kepemilikan ya yang bersifat otomatis ya. Misalnya ada seorang bapak, dia mempunyai 3 orang anak ya, dan anaknya semuanya misalnya laki-laki ya. Dan si bapak ini meninggalkan harta, wafat dia meninggalkan harta. Misalnya harta dalam bentuk rumah, kalau ditaksir senilai 1 miliar rupiah. Nah, anaknya yang 3 laki-laki ini mereka bersyirkah ya. Mereka berkongsi dalam harta waris tersebut ya. Harta waris tersebut secara otomatis mereka dipaksa untuk bersyirkah, dan mereka pun berkongsi atau melakukan kepemilikan bersama ya. Namanya amlak itu kan kepemilikan bersama ya. Nanti tinggal dibagikan saja sesuai dengan syariat Islam misalnya ya, porsinya berapanya. Nah, ini yang disebut dengan syirkah amlak jabriyah. Jadi bentuk kongsi kerjasama ya, kepemilikan yang sifatnya jabriyah, bersifat paksaan dan otomatis gitu kan. Tadi contohnya seperti harta waris ya, tadi ada orang yang dia meninggalkan harta, punya anak 3 ya, semua anak itu mereka bersyirkah ya, kesemuanya mereka bekerja sama dalam hal apa? Kepemilikan harta waris ya. Nah, ini yang jabriyah. Kemudian ada yang ikhtiyariyah, yaitu syirkah kepemilikan yang sifatnya ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu berdasarkan eh kesepakatan bersama ya. Kalau saya misalnya mau beli sesuatu ya, saya bersyirkah dengan teman saya patungan. Nah, ini ada kesepakatan nih gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiyariyah ya, ikhtiyariyah. Jadi adanya kesepakatan dulu. Kemudian ada yang disebut dengan syirkah uqud ya. Syirkah uqud itu adalah syirkah yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau akad ya. Jadi syirkah uqud adalah syirkah yang dibangun berdasarkan perjanjian atau akad. Nah, ini biasanya lanjutan dari ikhtiyariyah ya, karena harus ada kesepakatan juga dalam sebuah akad. Nah, syirkah
uqud atau syirkah akad ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan syirkah amwal, kemudian yang kedua ada syirkah akhyas ya, atau syirkah ashkhosh ya. Yang ketiga ada yang disebut dengan syirkah kombinasi ya, antara syirkah akhyas dengan syirkah amwal ya, kombinasi antara syirkah akhyas dengan syirkah amwal. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah jenis syirkah yang ketiga ini, yaitu syirkah uqud ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah syirkah akad, yaitu syirkah yang dibentuk atau dibangun berdasarkan akad atau perjanjian para pihak ya. Jadi yang akan kita bahas adalah syirkah akad. Jadi kita tidak bahas syirkah mubahat, syirkah amlak, tetapi yang akan kita bahas adalah syirkah uqud. Nah, dari syirkah uqud ini tadi ya, ada yang amwal, yaitu objeknya adalah kebendaan, ya, kerjasama yang objeknya kebendaan, itu ada 2, ada yang disebut dengan syirkah inan, yang kedua ada yang disebut dengan syirkah mufawadah. Kemudian nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan dari masing-masing ini. Ini hanya untuk memberikan gambaran dulu nih, ada banyak ternyata syirkah itu. Kemudian dari syirkah a'mal, ini akhyos ini kita sebut saja syirkah a'mal ya, yang objeknya bukan harta ya. Nah, ini ada syirkah abdan, ada syirkah wujuh. Dan yang terakhir ada yang kombinasi nih antara harta dengan a'mal ya, yaitu ada syirkah mudharabah ya. Kalau a'mal itu lebih ke skill ya, objeknya skill, a'mal. Kalau amwal objeknya adalah benda atau harta ya. Kalau yang terakhir nih yang ketiga ini kombinasi antara harta dengan skill. Itu ada syirkah mudharabah. Ini pembahasannya cukup panjang dan perlu dibahas dalam satu pertemuan. Kemudian ada syirkah muzara'ah ya, dan ada syirkah musona'ah, ada syirkah muhassah ya. Nah, ini pembahasannya juga cukup panjang ya, karena memang dibutuhkan satu pertemuan. Jadi kita hanya membahas syirkah yang amwal dan a'mal saja ya. Ini untuk syirkah yang kombinasi antara jasa, skill dan harta ya belum kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Oke, kita coba jelaskan satu persatu ya dari jenis-jenis syirkah tersebut. Sudah bisa dilihat ya, Teh Tika? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Nah, kita lihat definisi syirkah ya sekarang dari para ulama fikih ya. Kita lihat misalnya definisi dari ulama Malikiyah ya. Faqala al-Malikiyah ya, ulama-ulama dari kalangan Malikiyah mereka berpendapat ya definisi syirkah itu apa? Iznun fit tasarruf ya, lahuma ma'anfusihima ay ayyazana kulla wahidin min syarikaini li sahibihi fi ayyatasarrafa fi mali lahuma ma'a ibqa'i haqqi tasarruf likulli minhuma. Ya, jadi yang disebut dengan akad syirkah itu kata ulama Maliki yaitu pemberian izin ya kepada kedua mitra atau syarik itu mitra ya, mitra kerjasama untuk melakukan tasarruf. Tasarruf itu adalah mengelola harta atau modal ya secara bersama ya. Jadi ada 2 mitra atau lebih ya, misalnya si A dan si B, dia melakukan kesepakatan berupa akad kerjasama ya untuk mengelola harta atau modal secara bersama ya. Maksudnya adalah setiap mitra, kata ulama Maliki, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi si A dan si B tadi kerjasama, ya, dia dua-duanya sama-sama berkontribusi, ya. Nah ini sifatnya umum nih, ya, sifatnya umum. Bisa berkontribusi dalam bentuk modal dan modal, ya, dalam definisi ini bisa bersifat modal ya uang atau yang satu modal skill keterampilan gitu kan ya. Nah mereka kerjasama misalnya keduanya dia kontribusinya modalnya adalah uang ya, si A punya uang misalnya ya sebesar 50 juta rupiah, si B
punya modal atau punya uang sebesar 50 juta, mereka bekerja sama ya, mereka berkongsi ya untuk modal dari si A dan si B ini digabung ya. Kemudian dari modal yang digabung ini untuk melakukan sebuah usaha tertentu misalnya ya. Misalnya 50 juta dan 50 juta digunakan untuk usaha misalnya membuat rumah makan ya, membuat restoran gitu kan ya. Yang mana salah satu mitra itu bisa untuk memberikan izin kepada mitra yang lainnya untuk mengatur atau mengelola jalannya usaha. Tadi si A modal 50 juta, si B juga sama modal 50 juta, tetapi si A bilang ke si B bahwasanya kita sama-sama berkontribusi dalam modal gitu kan ya, dan saya memberikan izin atau memberikan delegasi kepada si B, kata si A itu, untuk kamu yang ngatur, yang manage usaha ini, supaya usaha ini berjalan. Nah, ini definisi menurut ulama Malikiyah. Ya, jadi salah satu mitra berhak untuk dia memberikan izin atau mewakilkan pada mitra yang lain untuk mengatur jalannya kegiatan operasional bisnis tersebut. Ya. Kemudian ada definisi dari ulama Hanabilah ya. Syirkah itu ijtima fi istihqaqi au tasarruf. Ini definisi sangat-sangat umum ya. Syirkah itu adalah persekutuan atau kongsi ya, hak atau pengaturan dalam masalah harta. Ini terlalu umum. Kemudian kita lihat definisi dari ulama Syafi'i. Syirka itu apa? Subutul haq fi syai' li isnaini fa aksara ala jihati syuyu' ya. Kata ulama Syafi'i, syirka itu apa? Tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jadi dalam definisi Syafi'i ya, bentuk kerjasama dalam kegiatan syirkah ini bisa melibatkan lebih dari dua orang ya. Misalnya si A, si B, si C, si D, mereka sepakat untuk melakukan kegiatan usaha ya. A punya kontribusi modal, B punya kontribusi modal, C punya kontribusi modal, D punya kontribusi modal. Nah, mereka sepakat untuk menggabungkan semua modal mereka itu dalam satu kegiatan atau satu entitas sehingga terkumpullah misalnya 100 juta rupiah ya dari keempat orang ini. Bisa sama porsinya, bisa berbeda ya. Bisa sama 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta sehingga terkumpul 100 juta. Atau misalnya berbeda ya, si A misalnya 40 juta ya, si B 20 juta, si C 20 juta dan seterusnya. Bisa berbeda gitu kan, tergantung kesepakatannya seperti apa ya. Sehingga ketika modal itu sudah terkumpul, tidak bisa lagi dibedakan satu sama lain karena modal ini sudah terkumpul. Nah, kemudian modal ini digunakan untuk misalnya kegiatan aktivitas bisnis. Ya, nah dari definisi Syafi'iyah ini ya bahwasanya fi syai'i li isnaini fa aksara, bisa dua atau lebih, biasanya dipraktekkan dalam bentuk syirkah koperasi ya. Biasanya diaplikasikan dalam bentuk syirkah koperasi. Para anggota koperasi misalnya mereka saling berkontribusi. Misalnya dalam sebuah badan hukum koperasi itu ada 100 anggota koperasi ya. Berarti kan lebih dari 2 nih kalau 100. Nah, mereka saling berkontribusi ya. Nah, nanti produknya dalam bentuk misalnya simpanan wajib atau simpanan pokok misalnya ya. Nanti dari situ ya terkumpullah uang. Nah, uang itu nanti yang akan dijadikan modal untuk usahanya koperasi. Nah, yang keliru di masyarakat adalah ketika tadi ya para anggota koperasi itu ketika mereka sudah terkumpul modal, terkumpul dana, nah seharusnya dana ini digunakan untuk real transaction atau usaha yang real. Misalnya koperasi dia punya gerai. Nah, gerai ini misalnya usahanya real gitu kan, jualan makanan pokok lah atau apalah atau misalnya koperasi dalam bentuk financing, pembiayaan ya, seperti BMT dan sebagainya. Nah, ini yang benar. Yang salah itu ketika modal itu terkumpul semua ya, kemudian modal ini dijadikan sebagai modal untuk dipinjamkan lagi kepada sesama anggotanya dan berbunga. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Karena usaha realnya nggak ada di sini ya. Di sini usahanya dalam bentuk apa? Yang tadi, yaitu meminjamkan uang. Kenapa dilarang? Karena fungsi uang itu bukan sebagai objek transaksi.
ya yang diperjualbelikan kemudian mendapatkan keuntungan. Tapi uang itu berkedudukan dia sebagai alatut tabadul, yaitu sarana sebagai alat pertukaran, ya, sebagai alat transaksi, bukan sebagai objek yang diperjualbelikan, ya. Makanya tadi ketika dalam bentuk koperasi, misalnya syirkah, ya, semua anggota koperasi berkontribusi, ya, produknya misalnya dalam bentuk tadi simpanan pokok, ya, simpanan pokok. Terkumpullah modal 100 juta rupiah gitu kan, ya, dari misalnya ada berapa 20 anggota koperasi misalnya gitu kan, terkumpul 100 juta ya. Nah, tadi ya seluruh pihak ini kalau kita melihat ke definisi ulama Maliki bisa mewakilkan nih kepada pengelola koperasi untuk menjalankan usaha. Kan nggak semua anggota koperasi harus melakukan usahanya gitu kan. Artinya ketika modal terkumpul nanti bisa diwakilkan kepada pengelola koperasi ya supaya modal ini dijalankan sesuai dengan kegiatan-kegiatan syariah ya. Misalnya tadi ya, dibuka misalnya apa toko makanan-makanan atau apa kebutuhan-kebutuhan pokok atau misalnya apa produk-produk pembiayaan ya seperti di perbankan syariah ya, tapi dia dijalankan dalam bentuk badan hukumnya koperasi. Misalnya ada anggota yang butuh mobil atau butuh motor gitu kan. Kalau modalnya sudah besar ya, modal syirkahnya sudah besar kan tidak menutup kemungkinan bisa praktek pembiayaan seperti di bank syariah misalnya ya. Ada salah satu anggota koperasi yang dia butuh motor, nah bisa beli ke koperasi gitu kan. Ada yang butuh pembiayaan untuk anaknya bayar SPP ya, anaknya sakit atau anaknya mau tadi ya bayar SPP atau mau pergi melakukan perjalanan umroh itu kan nanti bisa dimodali atau disediakan produk pembiayaan seperti pembiayaan di perbankan syariah sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan ya, misalnya pembiayaan multijasa untuk keberangkatan umroh, haji, perkawinan, bayar SPP dan sebagainya. Ya. Nah, atau modal untuk usaha si si anggota koperasinya gitu kan. Jadi terkumpul dana gitu kan ya, koperasi salah satunya membuka akad syirkah juga bagi siapa? Bagi para anggotanya yang membutuhkan modal usaha gitu kan. Nah, ini bisa dipraktikkan. Kemudian definisi yang berikutnya yaitu definisi dari ulama Hanafiyah, syirkah ibaratun an aqdin baina mutasyarikaini fi ra'sil mali wal ribhi. Ya, yaitu bentuk syirkah atau kerjasama antara dua orang syarik ya, ya, antara dua orang syarik ya yang mereka bersekutu fi ra'sil mal dalam modal waribahi dan dalam keuntungan. Nah, ini definisinya sudah lebih apa ya? Operasional ya. Jadi dalam syirkah kata ulama Hanafi itu apa? Harus ada rukunnya nih ya, yaitu mutasyarikain kedua belah pihak ya, si A dan si B misalnya atau misal lebih seperti ulama Syafi'i, si A, si B, si C, si D, si E dan sebagainya. Ya, mereka berserikat dalam apa? Firo silmal, berserikat dalam modal. Jadi semuanya harus berkontribusi dalam modal kalau dalam syirkah, ya beda dengan dalam mudharabah nanti, ya. Waribahi, ya mereka juga berserikat dalam keuntungan. Kalau dari usaha tadi menghasilkan keuntungan. Jadi keuntungan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh tertentu saja, tetapi harus semua yang berkontribusi mereka pun sama-sama mendapatkan keuntungan, ya. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama fikih, ya. Nah, kalau apa namanya kita ambil kesimpulan ya dari definisi-definisi fikih ulama-ulama fikih tadi, maka syirkah itu adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Jadi subjeknya ya para pihaknya bisa dua, bisa lebih ya. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Jadi bukan hanya funding saja ngumpulin modal tapi nggak ada usahanya, ini nggak boleh gitu kan ya. Dalam syirkah itu ketika sudah terkumpul modal maka modal ini harus ditasarufkan, tadi kata kuncinya, yaitu modal ini digunakan untuk kegiatan usaha. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan. Nah, ini garis bawahi, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maka dari sini muncul kaidah, ya, dia memang bersumber dari hadis ya. Ada kaidah fikih yang mengatakan bahwasanya keuntungan
Ar-ribhu ala ma syarton, ya. Kata para ulama, keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Wal wadhi'ah, adapun kerugian ala qadril malain, ya, itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, sekali lagi kaidahnya keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak A, B tadi sepakat keuntungan mau berapa nih. Ya, kalau kerugian gimana caranya? Yaitu ala qadril malain, yaitu sesuai dengan kontribusi modalnya masing-masing. Ya, kerugian itu sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa berbentuk lain. Salah satunya misalnya modal itu dalam bentuk barang. Dalam perkembangannya bisa jadi ya modal itu dalam bentuk barang. Walaupun ini terjadi ikhtilaf ulama ya, perbedaan pendapat. Apakah modal selain uang seperti barang misalnya kendaraan itu kan dan sebagainya, tanah dan sebagainya, itu bisa nggak dijadikan sebagai modal usaha? Nah ini nanti ada pembahasan khusus ya. Tetapi pendapat hari ini yang lebih rojih atau lebih unggul ternyata bahwasanya modal dalam bentuk selain uang seperti barang ya tadi kendaraan ataupun tanah dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai modal dengan syarat harus dilakukan namanya takwimul urud, harus ditaksir atau dinilai dulu ya, harus ditaksir atau dinilai dulu barang ini kira-kira kalau dinilai berapa nih, ini mobil, saya punya mobil jadikan sebagai modal usaha, mobil ini kalau dinilai berapa ditaksir, oh sekitar 200 juta ya, berarti seakan-akan si orang tadi atau saya yang berkontribusi modal dalam bentuk mobil ya berkontribusi sebesar sekira 200 juta rupiah karena modalnya itu dalam bentuk barang harus ditaksir terlebih dahulu ya. Nah, akad syirkah ini dia punya dasar hukum dari Quran ya. Nah, ini agak pecah-pecah karena mungkin wordnya baru ya. Ini misalnya di dalam surah An-Nisa ya, fahum syuraka fisulus. Mereka berserikat dalam sepertiga harta warisan. Ya, ini kan berbicara masalah harta warisan. Jadi di Quran nggak ada secara spesifik ayat yang berkaitan dengan syirkah kerjasama tuh nggak ada secara spesifik ya. Tetapi isyarat-isyaratnya banyak kita temukan misalnya di dalam ayat-ayat tentang waris gitu kan. Kan tadi waris itu juga masuk ke dalam syirkah apa tadi? Syirkah Jabriyah ya. Syirkah Jabriyah itu apa? Yaitu syirkah amlak Jabriyah, maksudnya syirkah kepemilikan yang sifatnya mereka secara otomatis akan menjadi syarik atau mitra ya di dalam harta waris gitu kan. Sesungguhnya mereka ya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka wa qalilan minhum. Jadi ayat ini kan sebetulnya memang tidak berkaitan dengan syirkah tetapi isyaratnya bahwasanya kalau syirkah ini modal utamanya itu adalah amanah dan kejujuran. Karena boleh jadi dalam bersyirkah itu ada pihak-pihak yang punya niat nggak benar. Ya, pihak-pihak yang punya niat nggak benar ini kan mereka berbuat zolim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maksudnya apa? Orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah ketika mereka menjalankan kegiatan syirkah atau kerjasama. Ya kan naluri manusia itu kalau kita ingin kerjasama bisnis, pasti kita cari orang yang gimana? Pertama profesional, kedua jujur, ketiga dia amanah, tidak khianat, ya dan sebagainya. Ini isyaratnya ada dalam Quran gitu kan. Jadi Quran memberikan isyarat bersyirkah itu apa? Orang-orang beriman dengan orang-orang beriman dan orang-orang mengerjakan amal soleh. Maksudnya apa? Dia menjadikan iman itu sebagai modal gitu kan. Kalau orang beriman kan dia nggak bohong ya, dia nggak manipulasi data ya, dia nggak nimbun keuntungan sendiri ya, tapi berdasarkan apa? Keimanan, dia harus jujur, transparansi gitu kan, mengerjakan amal soleh, dia profesional kerjanya gitu kan, sesuai dengan hak dan kewajiban dan sebagainya. Allah mengatakan apa? Sedikit seperti ini. Jadi memang kita harus betul-betul apik dan hati-hati ketika melakukan kegiatan syirkah. Kemudian kita bisa lihat landasan syirkah ini di dalam hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nah ini hadis ya. Ada hadis Nabi di sini bahwasanya innallaha yaqulu ya Allah berfirman, ini termasuk kategori hadis qudsi ya. Kalau hadis qudsi itu ya Allah berfirman tetapi redaksinya dari Nabi ya. Innallaha yaqulu
ana salisu syarikaini, ya, kata Allah, saya menjadi pihak ketiga asyarikaini di antara dua orang yang bersekutu. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama ya salah satu dari kedua yang berserikat tersebut tidak mengkhianati salah satunya. Fa idza khanahu, kalau ternyata ada salah satu yang berkhianat, ya, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari persekutuan tersebut, ya, maka aku keluar dari persekutuan tersebut. Ini menunjukkan kata para ulama, ya, akad syirkah ini adalah akad yang diberkahi. Makanya Allah hadir dari orang-orang yang melakukan kerjasama tersebut selama, ya, selama kata kuncinya tidak ada khianat di dalamnya. Kalau ditemukan ada yang berkhianat, misalnya salah satu berkhianat kepada mitranya, maka kata Allah kharajtu min bainihima, kata para ulama dicabut keberkahannya. Ya, ternyata bisnis dengan skema syirkah atau kemitraan, ya, kedua belah pihak saling dia berkontribusi, maka satu sama lain saling juga memberikan amanah, saling juga keduanya percaya satu sama lain, ya. Maka disinilah munculnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika salah satu pihak ternyata ada yang berkhianat, maka Allah keluar, maksudnya tidak diberkahi bisnis tersebut. Karena kalau dalam Islam kan fokusnya yang utama itu adalah berkah kalau kita menjalankan kegiatan usaha itu. Sama ya hadisnya ya. Dan hadis-hadis yang lainnya mungkin nanti di pembahasan mudorobah terlalu banyak ya hadis-hadis. Nah, kemudian tadi sudah ya sedikit tentang syirkah. Nah, kita fokus ke syirkah uqud ya. Nah, syirkah uqud ini dia termasuk syirkah amwal, yaitu bentuk kerjasama ya yang objeknya adalah harta gitu kan ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan syirkah inan ya. Syirkah inan itu apa? Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih ya untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk dilakukan namanya kegiatan usaha. Ya, jadi modal itu digunakan untuk kegiatan usaha dan keuntungannya dibagi dua. Para ulama sepakat bahwa syirkah semacam ini hukumnya adalah boleh ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir. Nah, sebetulnya syirkah inan ini kata kuncinya adalah kerjasama yang mana modal dan keuntungan tidak harus sama dari para mitra. Ya, misalnya si A, si B, dia kerjasama, ya, bikin perjanjian bisnis. Si A modal berapa? Kata si A tuh saya punya uang 20 juta. Oke, si B punya uang berapa? Saya punya uang cuma 10 juta. Nah, artinya kontribusi modal antara si A dan si B itu berbeda. Ya, nah ini disebut dengan syirkah inan. Otomatis nanti ketika pembagian keuntungan pun bisa sama atau bisa berbeda pastilah. Ya, kalau modalnya beda pasti keuntungan pun beda juga kan kesepakatannya, walaupun kalau mau disamaratakan juga boleh. Artinya nanti di situ ada tanazul hak. Tanazul hak tuh seharusnya si A itu kan modalnya besar, untungnya besar juga, tapi kata si A nggak apa-apa lah, saya kasih aja keuntungan saya untuk si B supaya sama, itu nggak jadi masalah ya. Ini disebut dengan istilah tanazul. Tapi rata-rata yang terjadi di masyarakat itu ketika modal berbeda ini dalam skema inan pasti keuntungannya berbeda, pasti keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau tadi si A modalnya besar ya, otomatis keuntungan si A pun akan lebih besar. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya syirkah inan, ya. Kemudian ini yang kedua, tadi kaidahnya seperti ini ya, ar-ribhu ala ma syarta wal wadi'ah ala qadril malain. Nah, ini kaidahnya, keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung masing-masing sesuai dengan kontribusi modalnya. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan syirkah mufawadah, ya. Mufawadah ini secara bahasa artinya tasawi ya atau persamaan. Maksudnya apa? Kalau tadi dalam syirkah inan ya tidak disyaratkan modal itu harus sama dan keuntungan pun tidak disyaratkan harus sama. Kalau dalam syirkah mufawadah disyaratkan modal itu harus sama sehingga keuntungan pun harus sama. Misalnya si A kontribusi 20 juta, maka si B pun harus kontribusinya 20 juta. Sehingga nanti keuntungannya sifatnya 50-50 gitu, 50-50.
karena sama-sama kontribusinya modalnya sama gitu. Beda dengan yang inan tadi. Kalau yang inan si A 20 juta, si B hanya 10 juta, mungkin keuntungannya 70-30 gitu untuk si A ya. 70 untuk si B 30 keuntungannya gitu ya. Nah, ini apa namanya? Syirkah mufawadah gitu kan. Jadi kata kuncinya supaya lebih mudah, mufawadah ini biasanya dari segi modal dan keuntungan relatif sama. Kalau dalam inan tadi yang atas yaitu bisa sama bisa berbeda. Nah, ini ya kata kuncinya. Kemudian berikutnya ya, ada syirkah yang masuk ke dalam kategori kalau apa tadi di slide pertama itu modalnya itu bukan harta, tapi modalnya itu skill ya. Ada syirkah wujuh, ada syirkah amal atau syirkah abdan. Saya dari syirkah abdan dulu deh, karena syirkah wujuh itu syirkah yang jarang terjadi gitu ya. Nah, syirkah abdan atau syirkah amal itu adalah dua maaf, syirkah amal atau abdan itu adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mereka punya skill dan mereka bersepakat untuk bekerja sama. Misalnya begini ya, saya mau mengorder misalnya baju olahraga untuk kegiatan apa namanya gerak jalan ya. Saya misalnya di RW saya nih di sini gitu kan pengen ngadain kerja gerak jalan ya sehingga saya membutuhkan apa namanya kaos olahraga. Saya pesan dong ya, pesan misalnya ke si A gitu kan. Nah, si A ini nggak bisa dia ngerjain sendiri karena orderannya terlalu banyak. Misalnya saya di RW ini ada sekitar 1.000 orang ya, misalnya ada 1.000 warga di sini. Si A kewalahan kalau dia harus mengerjakan sendiri dalam tempo waktu misalnya 1 minggu gitu kan untuk Agustusan. Maka si A bekerja sama dengan si B, si C, dan si D misalnya ya. Nah, mereka sama-sama tukang jahit ya, sama-sama penjahit. Nah, mereka di sini bekerja sama dalam bentuk skill. Modalnya bukan bentuk barang, tapi mereka skill karena adanya kesamaan keterampilan di sini gitu kan, yaitu sama-sama tukang jahit. Mereka berserikat ya. Nanti dari hasil keuntungan ini mereka bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatannya mereka ya. Nah, ini yang disebut dengan syirkah amal atau syirkah abdan. Jadi modalnya dalam syirkah amal atau syirkah abdan itu bukan uang, tetapi modalnya adalah skill masing-masing, ya. Nah, contohnya tadi ya, misalnya saya butuh kaos untuk 17 Agustusan untuk gerak jalan seminggu lagi dan ini saya harus order gitu kan. Nah, maka saya membutuhkan penjahit. Nah, penjahit ini nggak bisa dia kerja sendiri. Dia cari teman-temannya sama-sama penjahit kan. Nah, ini disebut dengan syirkah amal atau syirkah abda. Jadi modalnya bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk skill ya atau jasa. Nah, yang terakhir ada syirkah wujuh, yaitu perseteruan antara dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berhutang, ya, lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan ya kedudukan nama baik yang mereka miliki dalam masyarakat. Misalnya dua orang mengadakan kesepakatan, kita bersekutu yuk gitu untuk beli barang dengan cara hutang. Lalu menjual barang tersebut secara kontan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini disebut dengan syirkah wujuh ya. Syirkah wujuh itu biasanya dengan reputasi nama baik dia berhutang gitu kan ya. Kalau orang nggak punya reputasi nama baik ya nggak bakal ada yang mau ngutangin sebetulnya gitu kan ya. Kenapa orang mau ngutangin? Karena oh dia nama baiknya bagus gitu kan, dia apa ya, sebagai tokoh, entahlah dia sebagai apa gitu kan. Nah, jadi jaminannya ada reputasi namanya wujuh jah. Dalam bahasa jah itu artinya reputasi gitu kan. Nah, inilah jenis-jenis syirkah yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik ya. Nah, ada syarat-syarat syirkah ini memang agak cukup banyak juga ya. Nah, tadi saya yang lupa itu dari segi keuntungan tadi sudah ya. Kalau syirkah mufawadoh harus sama, kalau syirkah inan tidak harus sama. Nah, kemudian keuntungan ini kata para ulama, dia tidak boleh dalam bentuk rupiah tertentu, tetapi dalam bentuk nisbah, persentase ya. Jadi misalnya si A tadi kontribusi 20 juta, si B kontribusi 10 juta. Nah, keuntungannya tidak boleh dalam bentuk rupiah, tetapi keuntungan itu dalam bentuk persentase. Misalnya 60-40.
ya, atau 70 30. 70 untuk si A karena modalnya lebih gede, atau 30 untuk si B karena modalnya lebih kecil. Berapapun keuntungannya, misal di bulan pertama tadi ya sudah digabungkan 30 juta dan 20 juta sehingga melahirkan 10 juta rupiah. Maaf, 50 juta rupiah. Nah, misalnya di bulan pertama ada keuntungan gitu kan, maka porsi si A keuntungannya lebih besar daripada porsi si B. Nah, yang jadi persoalan dalam dunia prakteknya adalah apakah keuntungan ini boleh dibagikan setiap periodik atau keuntungan itu nanti dibagikan ketika modal sudah kembali gitu ya. Nah, jumhur ulama fikih, ini ulama klasik di kitab-kitab fikih, kita akan menemukan ya bahwasanya ulama itu hampir sepakat modal itu keuntungan itu tidak boleh dibagikan sebelum modal kembali gitu. Misalnya tadi si A dan si B dia kerjasama ya dan mereka sepakat ini selama 6 bulan ya atau selama setahun lah ya supaya mudah perhitungannya selama setahun misalnya gitu kan. Kemudian setiap bulannya ada keuntungan maka itu tidak boleh dulu dibagikan ya karena modalnya belum kembali gitu ya karena modal itu dia harus kembali dulu baru keuntungan karena modal itu pokok keuntungan itu cabang. Nggak mungkin cabang duluan daripada pokoknya gitu kan. Maka pokok dulu harus dikembalikan, kemudian cabangnya bisa dibagikan gitu. Nah ini adalah pendapat ulama fikih. Tapi kalau kita lihat praktek finance, praktek di lembaga keuangan hari ini, ya ini kebalik gitu, ya. Artinya apa? Bisa dibagikan walaupun modal belum kembali. Nah, ini sebetulnya pembahasan panjangnya, kalau misalnya masih ada waktu nanti ya di pertemuan berikutnya, itu nanti akan dibahas di akad mudorobah. Ini kompleksnya di akad mudorobah, gitu kan? Di akad mudorobah. Nah, di akad syirkah juga sebetulnya sama aja, tapi nanti pembahasan panjangnya di akad mudorobah. Jadi gini, misalnya boleh nggak sih, misalnya si A dan si B yang tadi kerjasama selama setahun, setiap bulan kalau ada keuntungan itu bisa dibagikan. Nah, kalau di lembaga keuangan finance seperti di bank syariah, itu pasti seperti itu, dibagikan setiap bulan. Misalnya produknya dalam bentuk deposito. Misalnya saya punya uang 100 juta, saya depositokan ke bank syariah. Berarti kan saya kontribusi modal ke bank syariah sebesar 100 juta untuk usaha. Ya, selama 1 tahun karena deposito itu sifatnya dia apa namanya ada waktunya gitu, ada timingnya gitu kan, entah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Misal 1 tahun saya ambil deposito yang 1 tahun. Nah dari deposito yang 1 tahun ini kan pasti setiap bulannya di bank syariah itu ada bagi hasil. Nah kalau lihat dalam teori fikih klasik tadi, kata ulama nggak boleh dulu dibagiin. Karena modalnya belum balik, kan modalnya baru balik nanti setahun kemudian ketika sudah jatuh tempo depositonya. Tapi dalam praktiknya nggak bisa, karena nasabah juga kayaknya butuh uang gitu kan. Makanya dia simpan dalam bentuk investasi. Nah inilah diskusi yang panjang banget, tapi nanti pembahasannya di pembahasan mudorobah. Ya kira-kira seperti itu. Terakhir mungkin, sebelum nanti ke diskusi ya, saya memperkenalkan ada produk baru ya di lembaga keuangan syariah. Ini yang disebut dengan musyarakah mutanakisah namanya ya. Syirkah mutanakisah atau musyarakah mutanakisah ya. Apa musyarakah mutanakisah? Saya coba. Oke, saya share ya. Musyarakah mutanakisah. Sudah terlihat belum Teh Tika? Yang Iya, sudah Ustaz. Iya. Nah, ada produk yang hari ini hadir di lembaga keuangan syariah, itu yang namanya adalah musyarakah mutanakisah ya atau syirkah mutanakisah. Mutanakisah itu dalam bahasa sederhana artinya kalau mutanakisah kan diambil dari kalimat naksun. Naksun itu artinya berkurang ya. Maksudnya yang berkurang adalah saham atau porsi ya. Makanya musyarakah mutanakisah ini menjadi sebuah produk di lembaga keuangan syariah yang mana nanti antara nasabah ya misalnya Teh Tika sebagai nasabah bank syariah ya membutuhkan rumah ya Teh Tika pengen rumah misalnya seharga 1 miliar ya supaya hitungannya mudah saja misalnya membutuhkan
rumah 1 miliar gitu kan. Nah, datanglah ke bank syariah, otomatis nanti akan diberikan salah satu pembiayaan adalah musyarakah mutanakisah. Ini bukan pembiayaan jual beli tapi pembiayaan kerjasama. Nanti Tehtika akan berkontribusi modal, bank syariah juga akan berkontribusi modal. Pastinya dong modal Tehtika lebih kecil daripada modal bank syariah. Misalnya Tehtika modalnya adalah 10%, bank syariah modalnya berapa? 90%. Digabunglah modal antara Tehtika dengan bank syariah sehingga 100% hadir. Nah, modal 100% ini taruhlah tadi nominal 1 miliar, gitu kan? Ya, diberikanlah kepada dibelikan rumah sesuai dengan keinginan Tehtika, ya. Nah, jadi sekarang sudah punya rumah nih. Nah, rumah ini punya siapa? Karena ini adalah syirkah, berarti rumah ini punya dua pihak, yaitu Tehtika punya saham rumah ini, Bank Syariah juga punya saham rumah ini, gitu kan? Jadi rumah ini punya berdua antara Tehtika dengan Bank Syariah. Karena sifatnya tadi adalah mutanakisah, artinya porsinya berkurang, maka biasanya dibuat namanya wa'ad atau janji di sini. Janji dari bank ya kepada nasabahnya bahwasanya nanti bank akan menjual porsinya yang 90% itu kepada Tehtika, dan Tehtika juga berjanji akan membeli porsi ya 90% punya bank tersebut. Berarti di sini ada wa'ad ya. Namanya syirkah tadi kan harus ada usahanya dong ya, harus ada usaha supaya menghasilkan keuntungan ya, harus menghasilkan keuntungan. Maka ya biasanya rumah yang tadi yang dibeli 1 miliar itu disewakan. Sepakat antara Tehtika dengan bank, kita sewakan yuk supaya rumah ini punya keuntungan gitu, ya, disewakan. Nah, bisa disewakan kepada pihak ketiga atau disewakan kepada Tehtika sendiri gitu. Jadi Tehtika yang menyewa, ya, bukan banknya tapi Tehtika yang menyewa rumah tersebut. Misalnya disewalah selama 15 tahun. Ya, rumah itu disewa oleh Tehtika kepada bank selama 15 tahun ya. Nah, nanti ya apa namanya? Dari hasil sewa ini kan ada keuntungan tiap bulannya nih, ya. Ada keuntungan tiap bulannya. Nah, ini dibagi antara porsi Tehtika dengan porsi bank ya, sesuai kesepakatan. Ya. Nanti di akhir periode itu karena di sini ada janji untuk menjual dan janji untuk membeli, menjual dari bank dan membeli dari pihak nasabah atau Tehtika tadi, maka nanti sebetulnya ada konsep mutanakisoh. Mutanakisoh itu berkurang saham bank sedikit demi sedikit. Jadi setiap bulan oleh Tehtika, hisoh atau saham dari pihak bank itu dibeli oleh Tehtika. Sehingga setiap bulan sampai masa 15 tahun, porsi bank itu sedikit demi sedikit dibeli oleh Tehtika. Mungkin Tehtika dari hasil tadi keuntungan sewa. Dari hasil keuntungan sewa tadi kan ada bagi dua nih sewa ini. Nah, hasil keuntungan sewa yang Tehtika ini tidak diambil tetapi dibayarkan untuk membeli saham dari bank syariah tadi. Sahamnya berkurang sampai waktu 15 tahun ya. Saham itu selesai habis dan semua porsi yang 100% rumah ini menjadi milik Tehtika. Nah, ini yang disebut dengan musyarakah mutanakisah ya. Ini yang disebut dengan syirkah mutanakisah. Nah, inilah kira-kira apa namanya? Skema ya musyarakah mutanakisah itu seperti ini gitu kan ya. Di bank gitu kan dia apa modalnya 80% ya, di sini nasabahnya Tehtika 20% gitu kan, tapi nanti semua ya aset bank yang 80% ini dibeli sedikit demi sedikit, makanya istilahnya mutanakisoh, yaitu berkurang sedikit demi sedikit, porsinya berkurang menjadi milik apa si nasabahnya. Nah, ini yang disebut dengan istilahnya musyarakah mutanakisoh. Yang berikutnya ada lagi yang istilahnya adalah musyarakah muntahiyah bitamlik ya. Musyarakah muntahiyah bitamlik. Apa bedanya dengan mutanakisoh? Kalau mutanakisoh tadi ya eh, porsi bank itu berkurang sedikit demi sedikit, tapi kalau muntahiyah bitamlik ini mirip dengan IMBT kemarin, yaitu apa? Nanti di akhir periode setelah 15 tahun selesai, si rumah tadi akan dihibahkan ya, dihibahkan oleh bank kepada Tehtika sebagai nasabah, sehingga semua aset kepemilikan bank ini beralih dari bank menjadi milik Tehtika dengan akan hibah
ya tentunya diawali pasti Tehtika memberikan kontribusi di awal gitu kan, dengan cara membayar hasil sewa itu gitu kan. Makanya ini yang disebut mutanakiso itu. Kalau mutanakiso tadi porsi bank sedikit demi sedikit berkurang, tapi kalau muntahia bitamlik porsi bank itu nanti berkurangnya nggak berkurang, tetapi oleh bank nanti akan diberikan kepada nasabah ya di akhir periode, biasanya dengan akad hibah, namanya istilahnya muntahiyah bitamlik. Yang awalnya Tehtika hanya modal 10%, nanti semua modal yang 90% punya bank itu akan beralih kepada Tehtika, yaitu dihibahkan oleh pihak bank, sehingga nanti rumah yang 1 miliar itu 100% milik Tehtika. Bisa dipahami ya sampai sini. Wallahu alam. Ini sedikit ya saya menjelaskan, walaupun ini nanti diskusinya fikihnya panjang, tapi prakteknya seperti itulah kira-kira ya untuk muntahiyah bitamlik dan mutana kisah. Dia masuk ke dalam akad syirkah karena nasabah dan bank syariah mereka sama-sama berkontribusi ya. Jadi bank syariah kontribusi modal, nasabah juga kontribusi modal. Nanti modal punya si bank itu kita beli sedikit demi sedikit, itu namanya mutanakiso, sehingga berkurang porsi bank itu. Atau muntahiyah bitamlik, nanti bank di akhir periode akan menghibahkan seluruh kepemilikannya kepada nasabahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ya terkait dengan akad syirkah. Ini saya hanya dasar-dasar dulu saja supaya bisa difahami ya oleh peserta yang hadir pada kesempatan pagi ini. Mungkin berikutnya Tehtika silakan untuk kita diskusikan. Ya, jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Ya, Masya Allah ya, banyak yang baru saya tahu juga terkait dengan fikih ini. Nah, mungkin setelah ini akan ada tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya ingin mengingatkan ya untuk para peserta yang ingin melakukan infak, nanti bisa infak di rekening yang sudah tersedia, bisa di grup ya, di grup peserta, atau mungkin nanti bisa di-share oleh admin juga supaya bisa infak. Lalu untuk pertanyaan, mungkin dibuka dulu satu sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya, bisa raise hand atau melalui chat, boleh. Silahkan. Ada pertanyaan silakan. Iya. Oh, mungkin ada satu ya, saya kelupa tadi untuk mengakhiri materi syirkah. Saya sedikit menambahkan ya sambil nunggu nanti siapa yang bertanya. Jadi syirkah ini berakhir akad ini kalau misalnya salah satu komponen ini ada. Misalnya salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan yang lain. Sebab akad syirkah adalah akad yang terjadi atas kerelaan sehingga dia tidak mengikat secara hukum. Nah, jadi misalnya tadi si A dan si B dia kerjasama. Dia sepakat sih selama 1 tahun, tapi ternyata di tengah perjalanan si B itu memutuskan untuk membatalkan akad syirkah. Nah, secara teori fikih ini boleh ya salah satu mitra untuk membatalkan akad selama tidak mengandung kemudorotan. Ya, tapi dalam prakteknya agak sulit. Karena kenapa agak sulit dalam prakteknya? Karena modal itu kan sudah dibelanjakan. Ketika dibatalkan modal itu kan belum ada, ya belum bisa dikembalikan, sehingga dalam prakteknya agak sulit ketika harus dibatalkan secara sepihak. Makanya kalau dalam praktek finance, praktek di lembaga keuangan syariah, biasanya akad-akad kerjasama ini tidak bisa dibatalkan sepihak, dia mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan sepihak. Oke, yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan. Misalnya salah satu pihak si A dan si B kerjasama, salah satu pihaknya dia dinyatakan gila atau dinyatakan sakit sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan usahanya. Ya gimana orang gila atau orang sakit nggak bisa dia melakukan kegiatan usaha, maka di situ bisa diakhiri akad syirkahnya. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia. Nah, kalau dalam jumhur, kalau dia meninggal dunia maka akadnya batal. Tapi kalau kata Hanafi, kalau dia punya ahli waris dan ahli waris itu mau dan bisa melanjutkan akad syirkah dari misalnya orang tuanya yang meninggal dunia, nah itu hukumnya boleh. Ya. Jadi kalau kata ulama Hanafi, artinya akad syirkah itu bisa diwariskan, ya, dilanjutkan oleh ahli warisnya. Misalnya si A dan si B kerjasama, si A meninggal, harusnya kan berakhir karena sudah nggak ada lagi si A-nya. Tapi kalau si A punya ahli waris dan bersedia si ahli waris itu melanjutkan, maka boleh ya untuk dilanjutkan. Kemudian berikutnya salah satu pihak
ya di bawah pengampuan, misalnya dia oleh hakim dinyatakan sebagai orang yang boros, yang pailit, ya, tidak boleh melakukan akad kerjasama. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta dalam apa? Artinya modalnya apa? Habis, ya nggak bisa kalau modal habis ya udah nggak bisa lagi disirkahkan. Apa yang mau disirkahkan gitu kan, modalnya udah nggak ada gitu kan. Kemudian modal para anggota lenyap sebelum dilanjakan atas nama syirkah. Misalnya tadi A, B, C sepakat ya untuk kerjasama sudah terkumpul 100 juta. Sebelum akad syirkah ini mulai, ternyata qadarullah ya uang itu hilang ya uang itu hilang misalnya lenyap tah hilang ataupun kemana ya nggak bisa syirkah berarti ya udah berakhir akadnya orang nggak bisa dilanjutkan seperti itu. Nah ya, nah, kemudian ada sedikit tambahan yang saya lupa mungkin nggak saya tulis di sini yaitu tentang kalau saya baca dalam kitab Al-Mughninya Ibnu Qudamah di sini apakah misalnya ketika syirkah itu lebih dari 2 orang tadi mazhab Syafi'i ya punya definisi syirkah itu bisa lebih dari 2 orang misalnya A, B, C, D, E misalnya 5 orang dia bersyirkah ya satu orang itu berkontribusi misalnya 10 juta rupiah A B C D E sehingga berapa terkumpul berapa 50 juta rupiah. Nah, apakah semua modal itu harus digunakan untuk usaha? Nah, ini ulama beda pendapat nih ya. Kalau pendapat pertama misalnya di sini saya baca ya pendapat ulama Syafi'i ya eh, di sini dikatakan bahwasanya modal itu harus digunakan ya harus ikhtilat kata ulama Syafi'i. Ikhtilat itu harus tercampur semuanya harus digunakan. Ya, modal ini semuanya harus digunakan. Karena kan tujuan dari syirkah itu adalah pengumpulan modal untuk usaha, ya. Jadi syaratnya itu harus terjadi ikhtilat, dicampur modal itu, ya. Entah modal itu sama atau beda, tapi harus terjadi ikhtilat, ya, harus terjadi percampuran gitu ya. Nah, pendapat yang kedua ya ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik ya tadi pendapat Imam Syafi'i ya ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik dikatakan bahwasanya tidak disyaratkan dalam syirkah itu harus ikhtilat. Misalnya gini, si A, B, C, D, E tadi kan sama-sama kontribusi 10 juta karena sifatnya sama misalnya. Tapi yang digunakan usaha itu hanya modal si A, si B, si C. Berarti hanya 30 juta. Berarti sisa berapa? Nggak digunain. Sisa 20 juta. Nah, sisa 20 juta ini berarti kan dia nganggur gitu kan uangnya. Nah, itu apakah boleh atau enggak hanya menggunakan dana yang 3 orang ini. Nah, kata Imam Malik dan Abu Hanifah, hukumnya boleh. Nah, ini ya artinya tidak harus semuanya digunakan. Ya, misalnya ini apa namanya dikatakan oleh Ibnu Qudamah misalnya, wala yashtaritul ikhtilat al-mal ya al-malain idza ayyannahu aw ahdarahuma wa bihadza qala Abu Hanifah wa Malik ya. Kata Ibnu Qudamah, tidak disyaratkan harus terjadi ikhtilat, percampuran modal ya, karena sudah ditentukan atau dihadirkan, dikumpulkan para pihak. Ya, artinya tidak syarat. Tapi kalau kata ulama Syafi'i syarat. Nah, dari kasus di atas ya, dari kasus yang barusan, misalnya ada 5 orang yang dia melakukan akad kerjasama, masing-masing misalnya 10 juta rupiah, ya terkumpul 50 juta rupiah, lalu yang terpakai itu berarti hanya 30 juta, misalnya karena hanya si A, si B, si C saja modalnya, berarti yang 20 juta itu kan nggak dipakai ya. Nah ini gimana nih? Nah, ini pendapat sebagian ulama mengatakan modal yang terpakai tadi ya senilai 30 juta itu hanya mewakili 3 orang saja, sehingga sisanya yang 2 orang tidak mengalami resiko dan tidak mengalami keuntungan kalau ada untung, karena modalnya nggak dipakai gitu ya modal dia idle, ngendap gitu ya. Ini tadi ya pendapat Syafi'i. Tapi kalau kata jumhur ulama, modal yang terpakai ya, modal yang terpakai milik bersama ya, meskipun tidak keseluruhan tadi hanya modal si A, si B, si C saja, modal si D dan si E itu tidak terpakai. Kalau ada untung dan rugi, tetap dia harus nanggung gitu, walaupun modal dia nggak kepake. Nah ini pendapat jumhur dan kata Ibnu Qudamah di sini pendapat jumhur lebih mendekati as-shah, lebih mendekati kebenaran. Ya, itu kira-kira sedikit tambahan dari kitab Al-Mughninya Ibnu Qudamah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Barakallah Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk materinya. Mangga yang mau bertanya, silakan.
Ada Mungkin yang kalau tidak ada, saya mau bertanya. oh Oh ya, ya, ini ada silakan. ya. Ini ada Ustadz di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, apakah ada laboratorium atau suatu tempat yang mencoba mengimplementasikan konsep yang diterangkan tadi sehingga bisa jelas? Maksudnya laboratorium gimana ya? Saya kurang Ya, paham. maksudnya mungkin laboratorium penelitian atau bagaimana ya, Kak Ihsan? Mungkin bisa dijelaskan. Ada hadir nggak penanyanya? Ya, mangga Ya, Pak. maksudnya Ya, itu apakah ada satu tempat yang artinya mau apa ya, kan implementasinya seperti apa gitu. Sehingga jadi kalau misalnya diterapkan akan lebih jelas gitu. Ya, 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 baik. Nah, tadi ya implementasinya itu sebetulnya bisa oleh individu tertentu, misalnya saya, Pak Isan, Teh Tika mau buat usaha nih, misalnya ya kita punya modal nih, walaupun modalnya nggak sama ya, maksudnya modal saya, modal Teh Tika dan modal Kang Isan itu beda. Nah, itu dalam bentuk implementasi di luar lembaga ya. Artinya para pihak saja, kita-kita saja ya. Nah, banyak kan yang kayak gini gitu kan. Misalnya saya punya modal nih, saya punya modal nggak? Punya modal. Modal kamu apa? Uang, tempat gitu kan. Nah, itu kan kita bikin, bikin usaha yuk di situ gitu, bikin kafe, bikin apa kayak gitu kan. Nanti kalau ada keuntungan kita bagi sesuai kesepakatan. Atau juga implementasinya dalam bentuk tadi lembaga keuangan, misalnya di bank. Ya, di bank itu kan sudah dibuka juga akan seperti ini misalnya Pak Ihsan butuh modal usaha nih, ya, butuh modal usaha, ya, dan Pak Ihsan juga punya modal, gitu kan. Bank Syariah punya modal, ya. Kemudian kita gabungkan modal Pak Ihsan dengan modal Bank Syariah, ya. Nanti keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kalau ada keuntungan, kalau ada kerugian ya kerugian itu ditanggung bersama juga. Atau implementasinya seperti di koperasi syariah, tadi saya di awal sudah katakan, gitu kan. Misalnya ada koperasi syariah, mereka membuka anggota pendaftaran anggota yang anggota itu harus membayar misalnya uang simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib biasanya menggunakan akad syirka. Kenapa? Karena nanti kan terkumpul nih, misalnya dari simpanan pokok ini terkumpul misalnya 100 juta. Nah, nanti oleh pengelola koperasi kan 100 juta ini akan digunakan untuk usaha yang halal, bukan untuk minjemin ke sesama anggotanya ya, tadi saya garis bawahi. Bukan usaha dalam bentuk minjemin ke sesama anggotanya, tetapi usaha yang real transaction, usaha yang halal ya. Nah, nanti dari usaha yang halal ini akan dibagikan biasanya konsep bagi hasil di koperasi itu dalam bentuk SHU ya, tahunan biasanya gitu kan. Nah, ini implementasi yang biasa dilakukan. Silakan, tidak ada ketentuan dari syariat mau implementasinya di lembaga ataupun individu-individu kita-kita gitu kan yang implementasikannya, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Jadi intinya syirkah itu ya bentuk kerjasama ya antara dua orang atau lebih mengumpulkan modal, kedua-duanya atau ketiga, keempat, kelima orang itu sama-sama berkontribusi modal, walaupun usaha itu boleh jadi hanya dilakukan oleh seorang saja, diwakilkan, gitu kan, nggak mungkin semuanya harus ikut nimbrung, gitu kan. Nah, nanti kalau ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian pun sesuai dengan porsi modalnya masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu yang simpelnya seperti itu kira-kira. Ada Pak Tias, ya Pak Tias, kayaknya mau berkontribusi nih, mau menambahkan. Nah, Assalamualaikum Kang. Nggak cuman ada pertanyaan sedikit, sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu, cuman nggak sempat tanya karena waktu yang terbatas. Kalau boleh saya tanya sekarang, boleh nggak Tat ya? Silakan. Nah, pernah terucap gitu ya di waktu itu Ustaz tadi katakan bahasanya kalau yang namanya MOU dalam ekonomi syariah itu sudah ada kewajiban ya, ada sanksi lah gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kalau dalam hukum positif kita kan di perdata itu kan hanya sanksinya hanya berupa moral kan gitu, bukan tidak ada sanksi sanksi denda lah seperti itulah. Nah, itu gimana Tak? Iya. Pencerahannya? Oke. Sebetulnya memang diskusi terkait dengan wa'ad atau MOU, implementasi wa'ad itu janji itu kan dalam bentuk MOU ya, baik di dalam Islam ataupun di dalam hukum positif. Sebetulnya dalam hukum Islam ataupun hukum positif kan sudah menganut mazhab terbaru sebetulnya, sudah menganut mazhab terbaru. Artinya dulu janji itu hanya sebatas mengikat secara moral, tapi dia tidak mengikat secara hukum.
Tapi sekarang itu baik di dalam hukum Islam ataupun di dalam perkembangan pemikiran hukum positif itu, dalam disertasi saya dibahas panjang lebar Pak Tias, nanti bisa saya share lah materi-materinya. Itu bahwasanya MOU itu dia tidak melahirkan hak kewajiban, tapi dia mengikat secara hukum. Sehingga ketika ada salah satu pihak yang dia membatalkan janji tersebut, dalam konteks janji bisnis ya, bukan janji selain janji bisnis dan janji keuangan. Kalau janji bisnis dan keuangan dia mengikat, itu lahirnya fatwa DSN ya di MUI nomor 85, bahwasanya janji itu mengikat dalam bentuk MOU itu mengikat secara hukum dan secara moral. Kenapa? Karena dalam implementasinya boleh jadi ketika janji itu tidak mengikat secara hukum, ada salah satu pihak yang dirugikan. Misalnya dalam konteks tadi musyarakah mutanakisah, ya, dalam konteks musyarakah mutanakisah, misalnya bank syariah berjanji akan menjual seluruh ya hissah atau sahamnya kepada Tehtika sebagai nasabah, dan Tehtika pun sebagai nasabah berjanji akan membeli, ya. Ketika salah satu pihak ini kan MOU bentuknya, ya, salah satu pihak ini membatalkan janji, misalnya Tehtika membatalkan janji, ya, nggak jadi, bank syariah sudah rugi sebetulnya di situ. Karena modal usaha yang digunakan oleh bank syariah untuk membeli rumah 1 miliar tadi kan ada dana milik Pak Tias sebagai investor misalnya, yang digunakan oleh bank syariah menjual rumahnya ke Tehtika gitu kan. Ya, jadi di sini berdasarkan nilai-nilai maslahat atau pertimbangan maslahat, kata para ulama kontemporer, janji itu dia mengikat secara hukum. Artinya MOU itu juga sekarang sudah mengikat secara hukum. Dasarnya apa? Maslahat dan pendapat Ibnu Syubromah. Jadi Ibnu Syubromah itu kan memang minoritas ya, tetapi dalil-dalil yang digunakannya cukup jelas ya, bahwasanya orang yang berjanji ketika dia khianat dari janjinya itu kan termasuk kemunafikan, dan kemunafikan itu dosa. Ya kan Nabi mengatakan gitu kan, ya, munafik itu dosa gitu kan, ya. Kemudian banyak lagi lah dalil-dalil, dan baik dari Quran ataupun dari hadis. Quran mengatakan aufu bil uqud, ya, tunaikan perjanjian-perjanjian tersebut. Bedanya dengan akad, kalau akad itu sudah terjadi hak dan kewajiban, tapi dalam wa'ad tidak terjadi hak dan kewajiban, ya. Makanya tadi bisa melahirkan sanksi berupa ta'wid. Ta'wid itu denda, bukan denda apa? Tuntutan ganti rugi, maaf, bukan denda, tapi tuntutan ganti rugi. Ya, di fatwa kita diatur tentang ta'wid. Ya, misalnya dalam akad murabahah di bank syariah, misalnya ketika nasabah, misalnya Tehtika beli rumah, beli ya, ini bukan kerjasama, tapi beli rumah ke bank syariah, ya, taruhlah harganya itu sekitar tadi 1 miliar. Berarti kan syariah akan beli dulu ya, beli dulu rumah itu, misalnya gini, rumah itu di developer harganya 700 juta. Ya, Tehtika nggak punya duit kan, kalau harus beli cash itu kan, maka datang ke bank syariah, ya, supaya finance, pembiayaan. Nanti bank syariah, dia akan beli dulu rumah yang 700 juta itu, bisa oleh bank syariah secara langsung, karena sudah punya MOU dengan developer, atau mewakilkan kepada Tehtika selaku nasabah untuk beli secara langsung. Taruhlah bank syariah beli langsung karena sudah ada kontrak kerjasama biasanya. Sekarang kan suka seperti itu, developer itu ada kerjasama dengan bank syariah. Nah, harganya berapa? 700 juta. Oke. Bank syariah akan ngemodal dulu dong untuk beli 700 juta itu. Nah, modalnya itu punya siapa? Itu kan punya nasabah-nasabah yang nyimpan di bank syariah. Ada punya Pak Tias lah, punya Pak Ihsan lah, punya saya. Pokoknya uang yang ada siapapun itu dipakai dulu oleh bank syariah. Ya. Kita kan di awal Tehtika beli ke bank syariah itu belum akad, tetapi tadi sebatas MOU saja, sebatas wa'ad. Karena kalau di situ terjadi akad, itu akan terjadi hukum gharar, nggak boleh. Karena bank syariah belum punya rumahnya. Bank syariah nanti punya rumah kalau dia sudah beli ke developer kan. Makanya di situ fasilitasnya adalah wa'ad, janji atau MOU, berupa Tika berjanji mau beli rumah seharga 700 juta ke bank syariah, dan bank syariah nanti berjanji juga akan menjualnya kepada Tehtika seharga 700 juta plus keuntungan bank. Misalnya keuntungan bank 300 juta, sehingga harga jualnya menjadi 1 miliar. Ya, seharga 1 miliar karena bayarnya secara cicil misalnya selama 15 tahun flat gitu kan. Ketika di perjalanan, ketika bank syariah sudah membeli dari developer, sudah modalnya sudah keluar, Tehtika membatalkan ya perjanjian tersebut karena lihat di bank sebelah itu lebih murah, yang harga 700 juta jadi misalnya hanya 900 juta, artinya lebih murah 100 juta. Tehtika batalin dong ke situ kan, dibatalin lah ke bank syariah itu. Nah, di sini bank syariah rugi. Dia sudah modal 700 juta tapi nasabahnya nggak jadi beli. Nah, bank syariah boleh dia nuntut ganti rugi yang disebut dengan namanya ta'wid. Ya, ta'wid itu ganti rugi sebesar real kerugian bank. Bank rugi berapa?
700 juta. Oke, berarti bank boleh mengenakan takwid ganti rugi ke Tehtika sebesar 700 juta karena bank sudah ngemodal beli rumah. Artinya hati-hati di sini ya, MOU atau wa'ad ini di fatwa kita di Indonesia ya, bahkan menjadi hukum yang mengikat gitu kan bagi lembaga keuangan dan para nasabah, itu menganut mazhabnya Ibnu Syubromah dan sebagian ulama Maliki bahwasanya janji itu bukan hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Seperti itu Pak Tias. Jadi perkembangan teorinya nanti saya bisa share ya. Ini hanya dalam tataran prakteknya seperti itu. Tapi teori-teori dalil-dalilnya nanti bisa saya share seperti apa gitu kan pendapat ulamanya. Mantap, ya bisa keluar. Jazakallah khair. Ada lagi? Ketiga? Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, dari Pak Rishan Taufik. Ustadz, suatu syirkah jika di tengah jalan diketahui hartanya itu haram, apakah akadnya langsung gugur atau bagaimana? Sementara usaha sudah berjalan. Iya, kalau kita lihat dari pendapatnya Syekh Utsaimin, sebetulnya kita coba ya lihat kaidah. Ada kaidah fikih yang yang dibuat oleh Syekh Utsaimin. Sebetulnya kan modal itu menjadi rukun ya. Rukun itu menjadi sesuatu yang harus ada gitu kan, ya. Kemudian usahanya juga menjadi rukun, yaitu usaha dalam bisnis-bisnis yang halal, tidak boleh usaha-usaha bisnis yang haram. Bentar, saya ada kaidah, saya lupa di halaman berapa ya. Ada ini nih. Saya coba share ya kaidahnya. Oke. Nah, ini ada kaidah. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya, Tika. Kaidah dalam harta haram ini. Terlihat, Ustaz. Oke. Nah, ada kaidah mengatakan annama hurima likasbihi fa huwa haramun ala kasib faqat duna man akhadahu minhu bitariqin mubah. Kata Syekh Utsaimin, sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja, bukan pada jalan yang pada lain yang mengambil jalan yang dibolehkan secara syariat. Jadi gampangnya gini nih, misalnya saya kerjasama dengan Pak Tias, ya, ternyata modal saya hasil riba gitu ya, modal saya hasil riba, dan Pak Tias otomatis hasil halal kalau Pak Tias hasil usaha halal. Ya kita sepakat deh, Pak Tias saya punya uang nih 50 juta, Pak Tias berapa? 50 juta juga, oke. Saya hasil riba, Pak Tias hasil usahanya yang halal. Kita kumpulin jadi 100 juta kan? Nah kita pakai usaha kita usaha yang halal. Oke, sepakat usahanya halal nih usaha yang kita. Tapi modal saya, modal nggak benar gitu kan. Hasil riba lah, hasil transaksi-transaksi yang nggak boleh lainnya, suap, judi, dan sebagainya. Nah, kata kaidah ini, ya, yang haram itu untuk sayanya saja. Bagi Patias itu tidak haram, karena usaha yang kita lakukan ada usaha yang dihalalkan. Beda kalau usaha saya dengan usaha Patias, ketika sudah terkumpul modal, ada usaha yang haram. Pasti haram dua-duanya. Tapi dalam prakteknya kan usahanya itu halal. Cuman modal saya doang yang halal. Modal Patias, modal yang halal. Nah, dalam kasus seperti ini, maka akad syirkah tidak gugur, tidak batal. Tetapi yang tadi ya, yang berdosa itu adalah pihak yang dia berkontribusi modal dari harta yang haram. Itu kira-kira ya kaidahnya seperti itu gitu. Ya. Karena boleh jadi dalam perkembangannya ada nasabah yang dia misalnya nasabah yang dia deposito ke bank syariah tapi sebetulnya deposito itu sumbernya dari hasil korupsi gitu. Kan bank syariah nggak tahu ya itu hasil korupsi atau hasil apa. Yang penting oleh bank syariah digunakan untuk usaha yang halal gitu kan. Ya, nah itu nggak jadi masalah. Yang dosa ya dosa dianya saja. Jadi lihat, annama hurima likasbihi fahuwa haramun ala kasibi faqat. Bagi orang yang mengusahakannya saja. Duna tanpa man akhodahu minhu bitariqin mubah, tanpa orang yang atau menjalankan kegiatan dengan cara yang dibolehkan secara syariah. Jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya. Baik Ustadz, berarti tidak batal ya, tidak gugur. Ya. Pak Rishan mungkin ada tambahan atau sudah jelas? Ya, sudah teh. Syukran. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin sebelum ditutup? Sudah mungkin. Oke, mungkin tidak ada ya Ustadz. Dari Ustadz mungkin ada. Assalamualaikum. Oh iya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan saya kerja di Mes Jawa Barat. Pak Panji
Kalau apa mau MMQ ya, MMQ Ya. itu boleh nggak porsinya dari kita lebih besar dibanding dengan bank atau lembaga keuangan syariah? Ya, ya. Itu saja, Pak. Misalkan untuk beli rumah ya, beli Oke. rumah atau apa ya, uang mukanya gitu ya lebih besar gitu, daripada pembiayaan. Ya, ya, baik. Oke, itu saja Pak Sep. Iya, itu dulu. Ya, baik. Ya. Sebetulnya terkait dengan porsi modal itu di dalam kitab-kitab fikih itu tidak diatur secara spesifik Pak Asep. Artinya dikembalikan kepada para pihak. Mau berapa nih ya? Apakah porsi nasabahnya lebih gede nggak jadi masalah. Persoalannya adalah ketika nanti dalam tataran implementasi di kegiatan LKS-nya, misalnya di kegiatan banknya. Apakah bank menentukan porsinya itu bank harus lebih besar atau nasabah lebih besar? Nah, itu nanti berkait dengan sistem implementasi saja. Kalau dalam fikih sebetulnya itu nggak diatur secara detail gitu Pak Asep. Artinya kembali kepada keumuman hadis Nabi, al-muslimun ala syurutihim, para pihak sepakat dengan kesepakatan mereka, terikat oleh kesepakatan mereka. Artinya selama mereka sepakat porsinya misalnya dari segi nasabah lebih besar ya. Kalau di MMQ itu tidak modal, tidak dalam bentuk urbun ya, bukan DP Pak Asep, karena bukan jual beli, tapi porsi modal gitu. Jadi yang dikontribusikan oleh si nasabah itu bukan DP masuknya, tetapi itu modalnya si nasabah gitu. Sekali lagi itu bukan DP. DP itu berlaku dalam akad jual beli, bukan dalam akad kerjasama gitu. Ya, jadi ketika MMQ nasabah bayar, bukan bayar DP tapi bayar porsinya modal si nasabah gitu. Kira seperti itu. Nah, nanti untuk implementasi ya itu tergantung dari kebijakan dari lembaga keuangan. Berapa persenkah atau lebih besarkah itu tidak diatur dalam kitab-kitab fikih. Artinya dikembalikan saja kata para ulama sesuai dengan uruf tujar, kebiasaan yang terjadi di lembaga keuangan seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu Pak Asep. Baik, dari Pak Asep sudah jelas atau ya, mau misalkan bertanya begini lagi, terus Pak? kalau bisa diimplementasikan untuk beberapa ini, kalau dalam saya kan memang lembaga keuangan konvensional Pak ya, dulu basicnya ya dari Pakistan. Kalau misalkan ada plafon ya untuk modal kerja, itu kan berfluktuasi ya ininya apa kebutuhannya dan pemakaiannya, itu pakai akan apa ya itu dengan karena fluktuasi ini kebutuhannya untuk satu proyek misalnya masih bisa nggak dengan MMG ya akadnya gitu. MMQ itu sebetulnya dia multiguna Pak, bisa digunakan untuk kegiatan apapun sebetulnya. Oh ya termasuk saya mungkin bisa di-share di sini lah ya. Mungkin mudah-mudahan bisa kelihatan ya nanti. Nah, MMQ ini sebetulnya produknya banyak Pak. Mungkin bisa di ini ya saya kecilkan dulu. Teh Tika sudah kelihatan belum? Sudah, Ustaz. Ya. Nah, ini produk-produk yang bisa digunakan akad MMQ gitu Pak. Ya, ada KPR, ada refinancing, ada take over murni, ada take over top up, ada take over sesama bank syariah, kan nggak hanya bank konvensional saja gitu take over itu. Ada modal kerja ya, ada yang investasi yang inden, ada infrastruktur, ada restrukturisasi pembiayaan, ada ya pembiayaan tadi ya, konsumtif seperti beli mobil, beli motor gitu kan, atau hawalah ya. Nah, ini bentuk-bentuk yang hari ini dipraktekkan di lembaga keuangan syariah yang bisa digunakan akad MMQ gitu. Jadi nggak hanya KPR, tadi saya hanya contoh saja KPR mah, hanya contoh saja. Tapi dalam prakteknya bisa dalam produk-produk seperti ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya Pak Asep. Ya bisa kelihatan ya. Oke. Itu mungkin lengkap dari ya Pak ya, bisa konsumtif, bisa modal kerja, bisa investasi segala macam ya Pak. Dia akad yang canggih kalau kata Wahbah Zuhaili, akad yang canggih itu dia bisa diterapkan dalam berbagai bentuk produk gitu, bukan hanya KPR. Cuman KPR tadi yang lumrah bisa saya jelaskan dalam bentuk mudah gitu. Ya, karena untuk nanti refinancing kan prakteknya juga agak sedikit sulit, Pak. Ya, kita harus satu pertemuan khusus gitu kan. Nanti dalam bentuk take over itu harus satu pertemuan khusus. Makanya saya cari contoh yang kira-kira lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman di sini gitu. Karena kan tidak semua punya basic keuangan gitu maksud dia.
Nah, ini contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Iya, lengkap. Ini tertarik dengan MMQ ini ya. Jadi Ya, bisa insya Allah kita. diimplementasikan di bukan hanya di lembaga keuangan, Pak ya, misalkan antar apa investor, misalkan beberapa investor juga Bisa ya juga, Pak. Pak. Bisa Ya, juga. diimplementasikan dalam Bahkan berfungsi gitu. bisa juga dalam bentuk sindikasi Pak sekarang, sindikasi pembiayaan, sindikasi syariah misalnya. Misalnya ada pengusaha yang membutuhkan usaha untuk jalan tol, kan itu butuh misalnya 100 triliun ya. Nah, itu kan nggak bisa didanai oleh bank syariah kan, hanya satu bank syariah. Itu bank syariah misalnya 2 atau 3 bank syariah, mereka bekerja sama dalam bentuk sindikasi syariah misalnya. Nah, itu kan bisa juga nanti dalam bentuk MMQ juga gitu kan akhirnya gitu. Nah, kira-kira banyak lah. Ini multi canggih lah MMQ ini. Kira-kira seperti itu Pak Asep. Baik Pak. Ini kayaknya prosesi khusus ya. Iya, karena memang MMQ itu baru ya. Itu mungkin Teh Tika. Ya, sementara begitu dulu Pak. Mungkin nanti lain waktu saya bisa nanya langsung Pak ya. Insya Allah. Mangga Pak Asep, mangga. Ya, terima kasih Pak Andi. Jazakallah. Jazakallah khair. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, sudah terjawab semua ya untuk pertanyaannya. Ya, ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin bisa ada closing statement dari Ustadz Panji. Silakan. Ya. Baik, terkait dengan akad syirkah ini ya, tadi sudah kita banyak sampaikan. Yang menjadi kata kunci, yang pertama, akad syirkah ini kan akad yang termasuk kata ulama akadul amanah, akad-akad yang berbasiskan kepada kepercayaan. Maka modal utama yang harus ada adalah pertama tadi ya, sikap jujur, amanah dan profesional itu menjadi kata kunci pertama. Supaya apa? Supaya berkah. Karena tujuan kita investasi, kita kerjasama, kita join atau syirkah, itu kan tujuannya bukan hanya profit ansih gitu, tetapi juga kita supaya apa yang kita lakukan dalam usaha ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, turunnya berkah dari Allah itu jauh lebih mahal daripada sebatas keuntungan gitu kan. Kita bukan sistem kapitalisme yang hanya nuansanya untung, tapi juga ada aspek lainnya. Kemudian yang kedua, tadi jangan lupa, saya lupa juga ya menyampaikan ketika dalam syirkah itu kan dia usaha dan usaha ada keuntungan, ya sebagian keuntungan itulah kita mengikuti aspek-aspek tabaruknya, artinya ada dana yang bisa diwakafkan, kita berwakaf ya. Ada zakatnya, kita zakatnya kalau memang sudah sesuai persyaratan dari zakat. Tapi kalau wakaf kan tidak harus ya, artinya ada keuntungan yang sedikit pun bisa kita wakafkan untuk kita bisa berwakaf gitu kan. Jadi multi gitu kan, bukan hanya untuk usaha kita juga tapi untuk kebaikan sosial juga hadir ya. Nah, itu saja mungkin ya sebatas tambahan closing statement dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Tika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Panji atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Izin mengingatkan kembali, untuk yang mau infak bisa di-share di grup, itu ada nomor rekeningnya untuk infak ke ini ya, ke Darul Hikam, dan semoga besok Jumat bisa bertemu kembali di acara selanjutnya. Akhirul kalam, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran Tat, Panji, jazakallah. Jazakallah khair Ustaz. Langsung nah, Teli, terus.